Shalom, Tuhan Yesus sudah berarti. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 25 Agustus 2025, yang saya mendalam firman Tuhan, Roma 8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya cintakan Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Senin tanggal 5 Agustus 2025 di Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, tidak ada penghukuman. Sakit penyakit sembuh, free, ya. Miskin jadi kaya, ya. Yang tidak ada karunia menjadi karunia. Itu kan anugerah. Asal kita hidup dalam Tuhan. Kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, dia ada penghukumannya, saudara. Dia timpal dengan perbuatannya. Ya. Kemudian ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup dalam memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi kalau kita melawan Tuhan, ada penghukumannya. Upah dosa adalah maut. Ya. Jadi Roh lain memberi kita hidup. Ya. Kristus telah memerdekakan kita. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, atas kasih dan karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Jadi keinginan daging adalah maut. Ya, mencuri itu keinginan daging. Penipu keinginan daging. Iri dengki keinginan daging. Adalah maut. Tetapi keinginan roh hidup damai sejahtera. Jadi kita hidup damai sejahtera bawa roh kasih, sukacita damai sejahtera. Galatia 5 ayat yang kedua. Kelemah lembutan. Ya. Jadi kita harus berbuah di dalam Tuhan, berbuah roh kasih. Firman harus disampaikan. Roma 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak bikin banyak dosa lagi. Ya, saudara. Jadi tubuh memang mati karena dosa. Kristus ada di dalam kamu. Ya, jadi Tuhan Yesus ada dalam diri kita masing-masing, saudara. Maka itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, atas kasih dan anugerahnya. Roma 8 ayat 1, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Kalau kita benar, Tuhan membela kita, Dia aja. Ya. Orang fasik berjingkat aja. Ya. Jadi Tuhan membela orang benar, Tuhan di pihak orang benar. Siapakah yang melawan kita? Ini sudah tertulis di Roma 8 ayat 1. Ya. Jadi kita harus bergaul dengan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Selagi kita masih bernafas di dunia, ya, baca Alkitab. Ya. Kejadian 1, habis itu baca lagi. Ya. Semua berasal daripada Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, itu karena berkat Tuhan. Dia kasih kita kesehatan, ya, pemikiran yang bagus, ya, jangan iri dengki, ya, itu karena Tuhan. Setan datang hanya sebagai mencuri. Makanya Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang memberi kamu hidup berkelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang kasih kita hidup berkelimpahan, berkat, ya, yang berlimpah-limpah. Beda dengan iblis, datang mencuri, merusak, ya, mengiri dengki, itu cerita tinggi, itu kerjaan iblis itu. Ya. Tapi kalau kita ingat Tuhan, kita jauhi semua itu.
kita ingat Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan penuh kuasa, kita harus baca itu. Doa penuh kuasa. Makanya doa Nabi Elia di Yakobus 5 ayat 16 hingga ayat 16. Doa orang benar besar kuasanya dengan yakin dan percaya. Sakit penyakit sembuh, ya. Saling mengampuni dosa. Ya. Jadi doa penuh kuasa. Pujian lagu-lagu rohani penuh kuasa. Jangan dengar lagu rohani itu. Jangan dengar lagu dunia lagi, buang semua itu. Ya. Jangan tunggu hari-hari dulu baru dengar lagu rohani, lewat itu. Ya. Tuhan kasih kita kesempatan hidup untuk berpikir, ya, mengambil keputusan. Ya. Di dalam hati kita ada Roh Kudus, Dia menuntun kita, mengajari kita ke arah yang benar, ke sana kemari. Ya, itu Tuhan itu. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Makanya Efesus 5 ayat 20, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala kepada Bapa kita di surga. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal, dimanapun kita berada. Ya. Jadi intinya kita harus bersyukur. Tuhan membela kita apabila kita benar. Roma 8:31, ya. Di situ sudah tertulis, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin tanggal 25 Agustus 2025 di Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.